Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua yang beragama lain. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dika. Kita kali ini mau berbagi tips dan trik-trik cara supaya kita bisa mendapatkan ikan gabus dengan gampang dan mudah. Tentunya sebelum memancing itu teman-teman harus menguasai beberapa aspek yang harus kita ketahui, mulai dari biasa ikan gabus bersembunyi di mana, apa aja yang tanda-tanda spot yang ada ikan gabusnya, spot yang bagaimana biasa ikan gabus akan bersarang, dan biasanya di mana ada air di situ kemungkinan besar ada ikan predator berupa ikan gabus. Dan di sini juga ada beberapa aspek juga yang akan saya bagikan, trik mengenai karakter ikan gabus seperti apa. Jadi kita akan berbagi di sini supaya teman-teman itu lebih mudah dapat mendapatkan buruan ikan gabusnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menuju videonya. Dan sebelum menuju videonya, saya Dika ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selama ini sudah bantu channel ini sampai dengan saat ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support, sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen, nyalakan juga tanda lonceng. Oke teman-teman, kita akan langsung mulai memberikan tips-tips ke teman-teman semua. Ikuti terus keseruannya, ayo mancing, mantap nih. Baik teman-teman, yang pertama mengenai karakter ikan gabus, dan juga biasanya ikan gabus itu berada di bawah ranting-ranting pohon ataupun di samping-samping rerumputan gitu. Dia berada di pokoknya menepi ya, dia menepi di dia intinya dia menunggu mangsanya biasanya. Dan karakter ikan gabus biasanya kalau pas lagi menepi itu di bawah ranting pohon, di samping-samping rerumputan, pokoknya ya di tempat dimana biasanya ikan-ikan kecil berlalu lalang. Mari kita saksikan video berikut yang biasanya menjadi spot favorit ikan gabus. Berikut videonya. Us. Sambar enggak buat lari. Bismillah. Gede. Apa. Bismillah. Apa guys, mantap nih. Guys, pakai kodok selamat. Mantap nih, abon ya, rezeki mantap nih. Babon mantap nih. Baik, di tips yang kedua yang saya bagikan adalah bukan di mana ikan gabus berada, dan tips ini teman-teman biasanya kalau pas lagi mancing ada semacam sambaran ikan berupa ikan gabus yang lagi memangsa ikan lainnya. Jadi ikan gabus lagi berburu ikan-ikan kecil, dan disitu merupakan salah satu kesempatan kita untuk mencari kelengahan ikan gabus itu. Jadi pas waktu biasanya kalau ikan gabus lagi nyambar umpan dan itu tidak kena, pas waktu itu kita lempari pakai umpan kita, kemungkinan besar umpan kita akan disambar, dan kemungkinan potensi strike sekitar 80%, insya Allah pasti dapat, dan kita akan bisa strike dan ikan gabus bisa kita tangkap. Berikut cuplikan videonya. Coba ya. Bismillah. Pedes. Gede. Oke. Terus mantap nih.
Oke. Gede nih guys, mantap nih. Mantap nih. Gede nih. Ses mantap. Babon. Semi ya. Baru kamu. Babon nih. Mantap. Alhamdulillah. Gede nih baru kamu. Baik teman-teman, yang ketiga, bila mana kita berada di spot bersih seperti waduk ataupun bendungan ataupun ya spotnya tergolong bersih ya, kita bisa mencari di mana ikan gabus berada melalui ikan gabus itu kesering biasanya kalau pas waktu agak-agak waktu sudah matahari sudah mulai muncul, dia punya karakter ngambil udara. Jadi di nomor 3 ini kita hanya melihat karakter ikan gabus, jadi kebiasaan yang yang bisa kita jadikan peluang. Jadi kebiasaan ikan gabus yang akan bisa kita jadikan peluang adalah di saat ikan gabus ngambil udara. Karena di saat dia ngambil udara, dia nggak akan jauh dari sekitaran pas waktu dia ngambil udara. Dia akan berada di situ, dia menunggu mangsanya. Itu kesempatan kita untuk mendapatkan strike ikan gabus dan kita bisa menangkap ikan gabus tangkapan kita. Oke, berikut videonya di tips nomor 3. Coba ya, kita coba. Bismillah. Strike. Mantap guys. Oke. Mantap nih. Alhamdulillah. Bentakannya halus banget di tepian. Mantap nih, size gede kali ini kita dapat. Halus banget. Nih, kita lempar cuman di bawah apa namanya, ini tumbuhan lamtoro ya, seperti kecil-kecil ini kita lempar deket aja, jadi pas waktu kita tunggu, saya rasakan ternyata dan serasa tarikan balik gitu, jadi saya hook up dan strike. Nih pakai umpan selam, soft rock selam dari PSS Sur. Mantap nih. Nih size gede kali ini. Oke, alhamdulillah ya. Nih mantap nih rezeki kita kali ini, alhamdulillah. Selanjutnya di nomor 4 ini kita kembali lagi ke kebiasaan ikan gabus berada di mana. Jadi kita bisa mancing itu posisi tepat di sepertiga samping sungai ataupun tambak ataupun rawa. Jadi kita ambil sepertiganya, jangan nggak usah dipepetin sekali, sepertiga. Jadi biasanya ikan gabus besar ataupun ikan gabus yang benar-benar menunggu mangsa, dia akan berada di sepertiga. Jadi dia nggak berada di tengah, dia ada sepertiga pinggiran gitu. Karena apa? Ikan kecil-kecil yang berada di pinggiran, dia akan melihat ikan kecil-kecil itu, dia akan memangsa dari posisi sepertiga itu, dia akan ngambil mangsanya ke samping seperti itu. Jadi dia akan mengamati mangsanya yang berada di tepian rawa, tambak ataupun tepian sungai itu dari sepertiga samping bagian sepertiga samping-samping gini. Jadi dia nunggu, misalnya misalkan di sini samping sungai, dia ada di sepertiga ini. Nanti ikan kecil-kecil di sini dia akan makan di samping-sampingnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, mari kita saksikan di tips nomor 4 ini. Silakan dicoba. Semoga kena ya, kita coba. Bismillah. Bismillah. Kena. Mantap. Ses mantap nih. Atek kodok selam. Asik. Ses mantap nih. Alhamdulillah. Kodok selamnya mantap banget. Nih. Ses
Mantap, mantap. Baik, khususnya untuk teman-teman yang biasa mancing di area tambak nih ya, ataupun di area rawa. Biasanya di tengah-tengah tambak ataupun rawa ataupun apa namanya ya rawa yang nggak keurus itu kan biasanya kalau di posisi samping-samping itu banyak ganggang tumbuhan air, dia itu rapat nggak bisa dilewati. Biasanya kalau di tengah-tengah atau di beberapa bagian itu ada lubang-lubang seperti itu, kubangan yang berada di tengah-tengah antara tumbuhan air itu. Biasanya di dalam kubangan itu banyak predator di sana. Kita bisa coba di sana, kita bisa cari peruntungan di sana, dan insya Allah kita dapat strike karena biasanya di sana banyak ikan-ikan predator bersarang untuk mencari mangsanya. Karena di sana banyak ikan-ikan kecil yang bergerak bebas, di situ ikan gabus berburu mangsa. Ya jadi kemungkinan strike kita tinggi. Mari kita saksikan di video di tips nomor 5 ini. Bismillah. Strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Size-nya alhamdulillah nih. Mantap, mantap. Oke. Rezeki ya. Mantap nih. Oke, yang cukup ekstrim ini di nomor 6 yang kita bagikan biasanya saya lebih cenderung ke spot yang biasanya tanaman airnya tinggi-tinggi yang kelihatan susah untuk dilewati pemancing lain. Jadi kadang pemancing lain kalau tanaman terlalu tinggi dia males, dia takut umpannya nyajen, tapi bagi saya itu adalah potensi di mana ikan gabus bersarang. Jadi saya akan lebih nekat melempar umpan ke sana. Biasanya di tumbuh-tumbuhan air tinggi gitu, tumbuh-tumbuhan yang rapet, susah untuk dilempar, biasanya kita bisa lempar di sana. Kemungkinan strike lebih tinggi ya, karena jarang orang melempar umpan ke sana, dan di sana pasti ada ikan predator untuk bersarang. Jadi mudah sekali untuk kita dapatkan strike di sana. Oke, berikut tips di nomor 6 ini. Mari kita saksikan bersama. Usus. Kok lari? Kita coba. Bismillah. Ampun, guys. Hah? Open lagi. Open. Bismillah. Babon lagi, guys. Mantap nih. Rezeki kita kali ini. Mama lagi. Nih, ses mantap. Nih, babon ya guys. Alhamdulillah. Rezeki kita kali ini rezeki mantap. Alhamdulillahirobbilalamin. Nih, spotnya mantap. Baik, selanjutnya ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah area pertambakan. Teman-teman yang berdomisili di Surabaya ataupun di kota Sidoarjo yang banyak sekali tambak udang. Di sana ikan gabus banyak sekali bersarang. Jadi mungkin teman-teman pernah ngelihat ikan gabus yang lagi memangsa udang-udang itu kemungkinan besar kita dapat momen di sana pas waktu ikan gabus berkumpul lagi asik makan udang, kita bisa gangguin pakai umpan mainan kita. Kemungkinan strike juga tinggi. Kadang ada ikan gabus yang agak susah, tapi 80% ikan gabus yang lagi asik makan udang, kalau kita gangguin pakai umpan mainan kita, dia akan makan ya. Jadi menurut pengalaman saya sedikit yang tidak mau makan, tapi kalau kita terus-terusan melempar umpan di titik yang sama, kemungkinan besar akan strike. Jadi itu adalah kesempatan kita pas waktu ikan gabus lagi ngumpul sibuk untuk makan, kita masukkan umpan mainan kita untuk menggoda dia. Bagaimana cara kita menggoda agar ikan gabus lebih memilih umpan mainan kita daripada udang? Itu tugas kita. Mari kita saksikan video berikut ini. Tahu kata gawet lho. Iki lho, umpan sing tapi ya ngono umpan iki.
Bismillah, strike. Oke. Gede sih, Bu. Babon. Ngeri tekannya. Babon sih, Bu. Padir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hah? Oke. Babon. Langsung ya, wani ya. Santai. Oke, babon sih, Bu. Mantap. Aduh. Harap kau njak diwarani ya. 2 kali sambarannya. Nih kita pakai BSS lure nih. Kali ini kita mancing sama pengrajinnya. Mantap nih. Oke. Mama kali ini top water, sambarannya ngeri. Ini termasuk sambar yang kedua. Yang pertama kau pencang jadi lepas malahan. Oke. Rezeki kita kali ini. Jadi terus keseruannya air mancing mantap nih. Master Puji. Oke teman-teman, selanjutnya di nomor 8 kita biasanya kalau di area-area sungai ataupun di tambak ataupun di rawa kan pasti ada bagian yang terputus dan juga di sana ada keluar masuk dari aliran sini ke aliran sini. Biasanya di jalur penghubung antara perairan sini dan perairan sini, atau di tambak penghubung antara tambak sini dan tambak sini. Di situ ada perairan kecil gitu, nanti dia bisa keluar masuk air. Biasanya di pertigaan jalur-jalur kecil seperti itu perlu kita coba. Jadi kadang ikan gabus menunggu ikan berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Ikan gabus akan mengamati, biasanya dia bersarang di situ menunggu di saat ikan kecil lagi berlalang, dia akan langsung makan. Di situ kesempatan kita memainkan umpan kita untuk bisa dimakan ikan gabus pas waktu di posisi jalur penghubung itu. Jadi kemungkinan besar kita bisa dapatkan strike ya. Mari kita saksikan videonya di nomor 8 ini. Turun-turun wis pedot. Cetek kono. Gak iso. Oh ceteknya? Iya. Wadah. Nang ndi pedot nang ndi? Iya. Piye umpama benangmu? Is. Alit paling. Bismillah. Gede. Lumayan. Alhamdulillah. Pelan sambaran sih, Bu ya. Ono, jaya tak kene iki lho. Nembir sih, Bu. Ora ngalor. Pol nembire. Dilepas aja. Bismillah. Iya. Dikarek gak lepas. Mantap sesnya. Lepas di atas. Ses mantap. Dap. Nembir banget. Ya. Oke. Baik, teman-teman, selanjutnya di nomor 9 ini, bila mana teman-teman mancing di spot bersih ya. Jadi kalau kita ada di spot bersih, kalau kita mau bingung kita mau lempar kemana, memang sih keberuntungan itu nomor 1. Dan juga ada aspek-aspek seperti ini. Biasanya kalau ada ikan gabus lagi dia mencari posisi pas waktu dia ke tanah cari dasaran gitu, dia akan mandek seperti ini, dia akan berhenti dan biasanya dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil gitu. Pas di atas nanti akan ada seperti gelembung-gelembung kecil di permukaan air. Nah, di situ nanti teman-teman bisa lempar di sana. Jadi gelembung-gelembung kecil itu bisa banyak ya, mulai dari ikan gabus dapat mangsa ikan kecil, dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil seperti itu. Pas dapat mangsa, pas waktu di dasar dia akan makan, dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil. Pas waktu ikan gabus berpindah dari lokasi satu ke lokasi lainnya, dia akan menimbulkan gelembung-gelembung kecil. Dan di situ kesempatan kita biasanya kita lempar area sekitaran pas waktu gelembung-gelembung kecil itu. Kita lihat, kita hajar di situ, kita rasakan ikan gabus kita goda ya. Semoga tips ini bisa membantu karena saya sering menggunakan tips ini dan alhamdulillah berhasil. Seperti pada video berikut ini. Mari kita saksikan.
I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumble around. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go far, I won't let them win. I'll take a stand, I wanna chase the bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with words, I gotta dicari. taste the scratch. Naik juga orangnya. Mantap nih. Oke, teman-teman bisa cek. Oke, teman-teman bisa cek nih, ses mantap-mantap nih teman-teman. Pakai HS, ses mantap-mantap, gede ya ini ya. Oke, kita coba lagi, semoga beruntung. Udah terus keseruannya mancing, mantap nih. Oh, nggak kerasa ya teman-teman, sudah di akhir tips terakhir ya, di nomor 10 ini. Tentunya sangat mudah ya. Di mana ada air, di situ ada ikan. Jadi prinsip-prinsip pemancing itu di mana ada air, di situ ada ikan. Oke, masuk akal karena saya juga mengalaminya. Di situ ada air yang kubangan sedikit gitu, pasti ada ikan. Persentase 50-50 lah, pasti ada ikannya. Jadi di situ ada ikan, dan di situ ada, bila mana di situ ada ikan, di situ pasti ada ikan predator yang menunggu. Jadi ceritanya ini spot kekeringan, airnya dikit. Pas waktu itu karena saya ingin coba, saya coba. Jadi intinya bener, di mana ada air di situ ada ikan, itu memang benar. Tapi presentasinya nggak semuanya gede ya. Di mungkin 50% kita pasti strike, tapi alangkah baiknya kita coba karena kita nggak tahu keberuntungan kita ada di mana. Oke, mari kita saksikan di video berikut ini. Tips nomor 10, mantap. Bismillah, strike. Oh, gede-gede. Oke. Ini tambaknya habis diset ya. Kesimpan kodok gede ternyata ini. Babon. Ini habis diset ya. Jadi dia sembunyi di kayu-kayu itu. Di saat umpan saya jalan, dia langsung cedak. Ini teman-teman adalah tambak yang habis dikuras. Nih, ini strike kita kali ini mantap banget ya. Nih sambarannya cep langsung telak kali ini. Baru kamu beses lur, mantap. Oke, alhamdulillah teman-teman, sudah kita bagikan ke 10 tips ini. Semoga teman-teman semua terhibur dan semoga teman-teman semua ini bisa menjadikan wawasan, wacana, dan juga ini bisa jadikan teman-teman ilmu untuk memancing ke depannya. Di sini saya juga konsepnya juga masih belajar. Jadi kita berbagi, ini adalah video sharing tentang pengalaman yang pernah saya alami dan pernah saya jalani. Jadi teman-teman di sini kalau mana teman-teman ada masukan di kolom komentar, nanti saya akan jawab ataupun kita akan balas di video selanjutnya. Kita akan bikinkan konten selanjutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan video sampai dengan akhir. Saya Dika mau pamit undur diri. Sampai jumpa di tips mancing dan trip-trip mancing selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Ikuti terus keseruannya. Sampai jumpa. Ayo rek mancing, mantap nih.